Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi azza wa jalla, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa sayyidina al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semenjak kecil atau semenjak saya terjun di dunia ruqyah ini, saya belum pernah dipukul marki atau markiyah atau pasien. Nah, ini saya akan berbagi tips kepada panjenengan semua. Tapi sebelum saya berbagi tips, maka saya akan memohon kepada panjenengan semua untuk kerelaannya, keridhaannya kepada sahabat kita kaum muslimin umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekarang di Palestina, saudara kita di Palestina yang diuji Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka semua warga Palestina, khususnya kaum muslimin di sana, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang meninggal dunia karena dengan niat karena ibadah kepada Allah, memperjuangkan kemerdekaannya, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syuhada. Mari kita doakan, saya mohon dengan keikhlasan hati. Al-hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ya kan, ya nasta'in. Dan jangan lupa doa kepada Allah dengan surat Al-Fil 3 kali ba'da sholat, dengan niat supaya kaum Zionis yang ingin menguasai Masjidil Haram digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih tetap bisa berkunjung, berziarah ke Masjidil Aqsa dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa baca Al-Fil 3 kali ketika tarmihim niat untuk niat untuk supaya Allah menjaga Masjidil Aqsa supaya tetap menjadi salah satu peninggalan Islam, dan juga sebagai tetap di dalam pegangan pemerintahan Palestina. Amin. Baik, para sahabat yang dimuliakan Allah, selanjutnya saya ingin berbagi tips cara menangani kesurupan yang frontal. Sebagaimana videonya berikut ini. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ma alladhi yashfa'u illa bi'idhnihi ya'lamu ma fil arham wasi'a kursiyuhu samawati. Jangan wala ya'uduhu hifdhuhuma, jangan boleh ke sini. Al-'azim wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Duduk. ولا يعوذه حفظهما وهو العلي العظيم ولا يعوذه حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم
Aku lah harus cari nabi dan buat mana nih pergi? Alhamdulillah. Makasih. Waskadu anak Muhammad ini laki-laki perempuan banyak di badan aku ini loh Gus. Kamu aku ini laki-laki lah Gus. Ya. Sekarang nggak usah 30 di sini ya. Dia ini harus lakukannya nih Gus, pohon besar Gus. Nggak usah, Nabila sekarang sudah Islam. Oh ya dia udah Islam. Udah Islam masjidnya. Tapi dia nggak mau, dia pakai celana panjang. Yes loh, nanti tak tarik kan. Nanti kalau pakai kan dia celana yang panjang lah. Panjang lah. Iya. Panjang. Iya. Nah, panjang biar ganteng. Ini bajunya kasih putih. Oh, alhamdulillah. Nah, jadi soleha dia kan? Kok soleha? Soleh lah. Ya makanya. Soleh kok bilang soleha? Udah soleh. Sekarang saya tahu masjid ya. Oh, iya. Alhamdulillah ikut saya. Oh, iya. Itu pejamkan mata dia tarik 1 2 Iya. Baik, bagaimana caranya, atau ini salah satu tips rahasia yang saya bongkar kepada panjenengan semua, sehingga nanti panjenengan semua juga bisa para praktisi JRA dan teman-teman yang lain, ini jasanya umum saja, bagi subscriber juga silahkan. Jadi yang pertama caranya adalah kalian tidak usah panik, baik secara wajah atau hati kita, jadi tidak perlu panik. Karena dengan ketegangan kita, ketawakalan kita kepada Allah, justru akan memicu energi positif, ya, sehingga kalau kalian nanti wajahnya panik, wajahnya ketakutan, justru itu mereka ngamuk mukul kita, begitu. Dan tidak perlu dipegangi, karena itu SOP kita, nanti tidak boleh dipegangi, karena dengan semakin dipegangi justru malah yang kesurupan ini semakin kuat. Dan juga perlu diketahui, harus dicek dulu apakah itu abreaksi atau memang kesurupan. Makanya harus dilakukan namanya diagnosa. Tidak boleh menjustifikasi apakah ini kesurupan langsung karena jin sebelum adanya diagnosa. Sedangkan di CERA sudah diajari cara mendiagnosa apakah ini abreaksi atau kesurupan, seperti itu. Jadi jangan panik. Yang kedua adalah jalin komunikasi dengan cinta, dengan mahabbah. Jadi baik dengan manusianya atau dari sosok-sosok identitas negatif atau energi negatif atau khodam bangsa jin lah, dari santet atau sihir atau jin manapun, jalin komunikasi dengan baik. Jadi jangan menantang-nantang, jangan seolah-olah kamu memicu energi atau memicu emosi, baik emosi orangnya atau emosi energi negatif yang masuk. Jadi jalin komunikasi dengan cinta, dengan mahabbah, dengan ketulusan hati. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu dalam hati kalian bacalah surat An-Naml ayat 30 sampai 31 yang berbunyi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin wa'tuni muslimin wa'tuni muslimin, diulang 3 kali, terus niat supaya si jin ini tidak berontak. Atau misalkan diabreaksi, semoga Allah SWT dengan lantaran ayat yang kita baca dengan siri dalam hati kita, dengan berkahnya abreaksi ini tidak sampai memukul kita dan lain sebagainya. Demikian para sahabat, saya ijazahkan 1 ayat surat 2 ayat ya, surat An-Naml ayat 30-31 ini untuk menangani jin, dan jin yang sangat frontal atau abreaksi yang frontal
dan kita tidak perlu terlalu banyak memikirkan ini abreaksi atau kesurupan yang kulli atau juz'i atau taif. Tapi yang jelas dengan membaca ini kita berharap berkah, supaya Allah Subhanahu wa taala menenangkan pikiran, menenangkan entitas negatif yang masuk, energi negatif yang masuk. Saya ijazahkan ini kepada kalian, semoga bermanfaat dengan kalimat ajaztukum. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, dan semoga dengan kalian mengikuti channel ini menambahkan keyakinan kalian bahwa Al-Quran adalah syifa, menambahkan kedekatan kalian kepada Al-Quran dan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.